Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Wale. Halo subscriber, gimana kabarnya? Sehat kan? Dan gue meminta maaf banget kalau gue di sini jarang banget bikin video karena ada beberapa alasan, kesibukan dan beberapa project yang nggak bisa gue tinggalin. Jadi gue bener-bener nggak sempet bikin video, dan baru kali ini gue sempet bikin video. Dan terima kasih yang udah masih stay di YouTube gue dan masih mau subscribe dan nunggu updatean video-video terbaru dari gua. Oke, langsung aja. Di video kali ini gua mau bahas tentang penipuan kerja di luar negeri, dan ini sebetulnya kisah nyata dan baru kejadian seminggu lalu. Oke, langsung aja kita bahas ya kan. Jadi pertama-tama gini, gua ada cerita salah satu subscriber gua, dia DM gua di Instagram. Jadi salah satu kerabatnya itu kerja ke Maldives. Nah, Maldives itu tempat gua kerja sebelumnya. Masih baru banget sebetulnya, seminggu yang lalu. Nah, dia ke Maldives itu via agency, ya, via agency. Dia udah bayar sekian juta, sekian belas juta, dengan biasalah iming-iming agency. Wah, di sana kerja gini, nanti kamu kerja di sini dengan gaji sekian. Ternyata sampai Maldives ternyata dia nggak dapet apa yang dia pengen. Gue spill aja ya, dia dijanjiin kerja di restoran sebagai waiter di sana, di salah satu ibu kota, tempatnya di restoran di salah satu di ibu kota Maldives, di kotanya ya. Sampai sana dia kerja sebagai ART, asisten rumah tangga. Miris nggak? Miris banget. Dan lu tahu yang lebih miris apa? Dia digaji dengan uang lokal, bukan dolar. Itu ketika gue nggak bisa spill uangnya berapa, tapi sedih banget. Makanya gue bilang, loh kok mendingan kerja di Indonesia kalau dengan gaji segini, ya kan? Kecil banget bro, kecil banget gajinya di mata uang lokal. Kalau gue currency ke Indonesia itu kecil banget. Makanya gue cross check kan, usut punya usut, ternyata nah yang bersangkutan ini mungkin ada kebutuhan apa gitu kan, pengen keluar negeri, pengen, ya lu tau lah alasan orang kerja keluar negeri pasti pengen kaya, pengen punya rumah, pengen hidup berkecukupan. Tetapi satu hal yang mereka lupa, mereka nggak siapin diri sendiri dengan skill bahasa yang mumpuni. Nah, jadi yang bersangkutan ini, setelah gua cross check sama yang DM ke gua, jadi yang gue bilang ya, yang DM ke gua, ternyata yang bersangkutan ini bahasa Inggrisnya kurang lancar, ya kan? Kurang lancar juga, apa namanya, skillnya belum ada. Jadi kayak, gue punya uang nih bayar agensi, gue modal naik ke sana, agensi pasti kasih yang terbaik. Ternyata zong, kerja jadi asisten rumah tangga. Yang sedihnya itu pas gue cross check lagi, tanya kenapa kok dia bisa diberangkatin, kok agensi bisa. Ya mas, katanya agensi itu ngiming-ngimingin, udah nggak apa-apa katanya, kerja di sini bahasa Inggrisnya nggak usah bagus-bagus, dia bilang, yang penting ngerti, nanti di sana juga lama-lama bisa. Gue sempet shock dengernya karena wah, ini bukan satu dua laporan yang begini ke gue, ke apa, subscriber yang laporan gini ke gue, bro, banyak banget. Dan kebetulan juga ada case juga gitu, temen gue, salah satu temen subscriber juga saat itu dikerja di Maldives, jadi salah satu barista di sana. Ya gitu, dijanjikan dengan gaji sekian, ternyata sampai sana di bawah standarnya. Oke, sedih ya, sedih banget. Jauh-jauh ke luar negeri, ya udah yang apa, yang pakai agensi udah keluar uang banyak, belasan juta sampai mungkin puluhan juta ada ya. Ternyata sampai sana kena zong. Kita sama kayak aja bakar uang atau buang-buang uang. Oke, langsung aja gue kasih tips-tipsnya. Gimana sih cara keluar negeri biar nggak kena penipuan, apalagi kena agensi nakal. Bagi yang lu yang mau pakai agensi, jadi tipsnya itu, bagi lu yang mau pakai agensi, gimana ya, gue sebenarnya nggak saranin sih, karena gue pribadi keluar negeri nggak pernah mau pakai agensi. Karena sebelumnya gue di Maldives pun gue berangkat mandiri, nggak pakai agensi, cuman modal paspor. Adapun uang yang gue keluarin itu dari dompet gue cuman buat dari ongkos dari rumah ke bandara, udah itu aja. Tiket, tempat tinggal, makan itu semuanya gratis, ya kan?
Nah, tipsnya itu cek dulu nih jejak jejak karir ya, siapa ya gue bilang ya, pokoknya cari tahu dulu nih agensinya tuh gimana gitu kan, di sana kerjanya apa. Dan tipsnya yang dari gue, lebih enak kerja di resort daripada untuk di Maldives ya, lebih enak kerja di resort atau di pulau atau di hotel di sana dibanding kerja di kota sebagai barista mungkin, atau sebagai koki di kota, di restoran salah satu di kota Maldives, di Malenya mungkin, di ibu kotanya di Hulu Male, atau mungkin barista ya, udah sebut ya, barista, koki, waiter, atau mungkin penjaga toko atau apalah. Mending gue saranin lebih pilih resort atau hotel. Kalau bisa cari yang udah punya nama, karena apa? Keamanan lebih jelas, semuanya lebih kompleks, maksudnya tuh meminimalisir penipuan atau dibohongin, jadi gitu. Jadi gue juga ada sih salah satu teman gue yang ke tempat gue kerja saat itu pakai agensi dengan bayar sekian belas juta, tapi ya sesuai dengan kontraknya, gaji sekian, apa yang didapatkan ya sesuai gitu. Oke, udah ya, udah jelas ya tipsnya ya. Pokoknya dipahami lagi, kalau ke Maldives mendingan kerja di resort, saran gua, karena sepengalaman gua di sana kayak gitu. Oke, dan misalkan keluar negeri lain gimana bang, kayak Kuwait dan lain-lain, kayak Saudi, ya sama, lebih cari tahu dulu agensinya. Banyak, gua nggak bisa bilang semua agensi ya nakal, karena ada sebagian agensi juga bagus yang contohnya dia ngeberangkatin temen gua ke Eropa dengan biaya lumayan ya, puluhan juta, tapi ya sesuai apa yang dijanjikan agensi dan apa yang ditawarkan agensi untuk kerja di negara tersebut. Tapi ya kembali lagi, skill bahasa tuh harus ada. Kita nggak cuma modal nekat di sana, karena yang susah nanti kita sendiri, jadi gitu loh. Oke, udah jelas ya. Kalau misalkan mandiri, gue sih lebih saranin gue cari di LinkedIn atau di website gue. Jadi gue punya salah satu grup, gue ikut gabung grup juga, namanya jobstripmaldives.com. Yang kalau lu mau gabung, lu tinggal DM gue di Instagram, lu download dulu Fiverr, nanti add kontak gue, nanti penjelasannya lebih lengkap di Instagram gue aja. Nanti gue masukin ke grup itu, setiap hari tuh di situ posting kerjaan ratusan tuh setiap hari tuh ada di grup Fiverr itu, khusus job Maldives itu, kerjaan di Maldives. Oke, disimak baik-baik ya. Nanti tinggal DM Instagram yang bagi lu yang mau kerja di Maldives, yang anti penipuan, anti agensi-agensi gitu. Nah bang, di LinkedIn kok banyak juga sih, ada yang nanya kan, loker-loker yang nggak jelas, kayak pas dicek pokoknya apa sih, kayak disalurin ke link ini. Jadi gimana ya, sepengalaman gue cari di LinkedIn itu banyak, emang sih banyak banget loker-loker yang menyesatkan. Gue bilang menyesatkan kenapa? Contohnya itu salah satu akunnya, dia biasanya konsultan, ada tulisan konsultan, hire segala macam. Memang sih nggak semua, cuman biasanya dia mengiming-imingi gaji sekian kerja di posisi ini. Dan itu perlu di cross check. Kalau loker-loker yang real itu biasanya dari salah satu staff yang di situ yang lagi nge-hire, misalkan di resort Abu gitu, ada namanya contoh ya, resort Abu, salah satu staffnya entah itu manajer, HR, atau chefnya lagi hire karyawan, itu baru real ya kan. Nah tapi bisa di cross check lagi gitu. Dan gue cuma ngasih tahu di Maldives itu nggak perlu keluar uang, karena gue pengalaman gitu, nggak perlu keluar uang banyak. Prosesnya juga nggak sesulit yang dibayangkan, yang penting lu punya paspor. Misalkan contoh lu dapat kerja salah satu resort di sana, paling sepengalaman gue tuh kalau mereka udah oke after interview, mereka cuman kirim working permit, atau mungkin kalau untuk, nggak tahu ya, sebagian resort punya kebijakan yang lain. Kemarin tuh mereka tuh kirim form baju buat ngukur baju gua, udah gitu doang. Nah itu semuanya di print tuh, di print. Nah pas imigrasi di bandara kita tunjukin
kita nggak perlu visa. Nah, visa urusnya sampainya di sana, di Bandara Maldives gitu. Nggak keluar uang, nggak keluar uang, semuanya udah ditanggung sama perusahaan. Oke, jadi gitu aja. Terima kasih udah nonton video gua. Mungkin ini video tersingkat yang udah gua upload. Tapi ya itu, lebih hati-hati dan keluar negeri nggak asal nekat ya. Lu bener-bener harus punya skill bahasa yang mumpuni. Jadi kesana udah ready to work, biar nggak dibohongin orang, biar nggak ditipu orang. Thank you.